Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Kesani Putri dengan NPM 25170501046 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal terkait perbaikan UAP aljabar linear. Di sini saya memilih soal nomor 2 dan nomor 5. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, nomor 2 ini tentang eliminasi Gauss-Jordan. Di sini ada matriks 4x4. Ini masih berbentuk augmentasi. Nah, tujuan dari eliminasi Gauss-Jordan itu kan mau membentuk matriks identitas ya, yang satu diagonal gitu, satu semua. Ya, terus itu step yang pertama itu kita buat dulu segitiga atasnya. Jadi kita mengenolkan yang di bawah ini, baru buat satu utamanya. Selanjutnya tinggal buat matriks segitiga bawahnya atau mengenolkan yang atas. Nah, yang pertama ini untuk memudahkan perhitungan kita tukar dulu baris 1 sama baris keempat. Kenapa? Karena kan kita membuat satu utama ya. Satu utama ini nih yang buat untuk diagonal satu-satu semua ini. Dan biar perhitungan pembagian atau pivotnya itu lebih mudah gitu kalau misalkan satunya yang dibagi. Nah, didapatkanlah nih, kita mau mengenolkan kan baris kedua, ketiga, dan keempat pada kolom 1. Ya udah, ini caranya. Yang misalkan di baris kedua nih, ini kan R2. Berarti 1 ini biar hasilnya 0, itu kita kurangi berapa? Ya udah, kurangi 1 ini kan, baris kan pivotnya tuh ada di baris ke-1. Ya udah. Terus biar 2 nih, 2 biar hasilnya 0 itu kita kurangi berapa? Kita kurangi 2 kali R1. Karena kan 2 dikali 1 kan 2, berarti kan 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah, itu mengikuti ya, yang lain juga mengikuti. Misalkan berarti misalnya nih pada baris kedua 4 nih, 4 berarti kan tadi R1 ya, di atasnya 1, berarti 4 dikurang 1, 3. Terus 2 dikurang R1 nya berapa? 1, berarti 2 dikurang 1, 1. Terus baris keduanya tuh atau R2 nya 1 dikurang R1 nya 3, jadi 1 dikurang 3 min 2, dan seterusnya. Dan dapatkan hasilnya ini. Terus kita tukar dulu baris kedua sama baris ketiga. Kenapa? Karena di sini kan baris ketiga itu ada min 1. Nah, ini bisa kita jadiin sebagai diagonal utama kan, diagonal 1 utama. Kita tukar aja. Udah, didapatkanlah ini. Karena ini nilainya masih negatif, berarti kita kali dengan negatif juga biar di hasilnya positif. Berarti caranya kita kalikan baris kedua dengan negatif. Berarti min 1 kali negatif ya positif. Terus 1 dikali negatif jadi min 1. Terus min 4 dikali negatif jadinya positif ya. Nah, didapatkanlah ini. Terus kita buat nolkan baris ketiga sama baris keempat yang ada di kolom kedua. Berarti ketiga ini biar hasilnya 0 itu kita kurangi berapa? Kita kurangi. Nah, pivotnya itu sekarang adalah di baris kedua ya. Berarti R3 atau 3 dikurang dengan 3 kali R2. Karena R2 nya kan 1, berarti kan 3 kali 1 kan 3, berarti 3 dikurang 3, 0. Terus yang keempat, baris keempat, berarti min 1 dikurang berapa hasilnya 0. Nah, itu min 1 ditambah dengan 1. Ya bisa ditambah atau dikurang, bisa dikurang atau ditambah gitu. Udahlah, hasilnya dapatlah ini. Terus kita buat dulu satu utama yang ada di baris ketiga. Berarti si 4 ini kan, 4 kita buat jadi 1. Caranya yaitu dengan membagi atau mengalihkan 4 ini dengan 1/4. Jadi 1/4 ini ada baris ketiga, berarti artinya baris ketiga itu semuanya bakal dikali 1/4. 1/4 kali 4 kan 1, terus 1/4 dikali min 14 itu hasilnya min 3,5, dan 10 kali 1/4 itu 2,5. Dapatkanlah ini. Nah, yang terakhir buat segitiga atasnya itu kita nolkan dulu baris keempat di kolom ketiga alias min 3 ini. Berarti min 3 ditambah atau dikurang berapa hasilnya 0. Nah, itu kan pivotnya berarti sekarang baris ketiga ya. Berarti 1 ini kan patokannya. Berarti min 3 ditambah 3 kali R3. Karena kan 3 dikali R3 nya 1, 3 kali 1 kan 3. Min 3 tambah 3 itu 0. Dan mengikuti yang lainnya. Udah nih didapatkan. Tinggal kita buat satu utama yang terakhir ini.
yaitu min 15,5. Kita buat jadi 1. Dengan cara dikalikan dengan 1 per min 15,5. Hasilnya kan 1. Terus 1 per min 15,5 juga dikali dengan min 6,5. Hasilnya min 6,5 per min 15,5. Atau kalau biar hasilnya jadi positif dan bisa digunakan untuk perhitungan selanjutnya, itu kita kalikan aja dengan 2. Kan min 6,5 per min 15,5 kan udah positif ya. Min dibagi min positif. Terus kita kalikan aja dengan 2, hasilnya 13/31. Dan nih, sekarang kita lanjut buat segitiga bawah. Dengan cara kita buat 0 dulu, baris ke-1, ke-2, dan ke-3 yang ada di kolom ke-4. Alias 3, 4, dan min 3,5. Itu caranya ini. Nih yang R1 berarti pivotnya sekarang baris ke-4 ya pivotnya. Udah nih R1 3 dikurang berapa nih? Biar hasilnya 0. Berarti kan 3 dikurang 3 dikali R4 atau baris ke-4. 3 kali 1 kan 3, 3 dikurang 3 hasilnya 0. Terus ini yang 4, ini biar hasilnya 0 berarti 4 dikurang 4 kali R4. Terus min 3,5 biar hasilnya 0 itu ditambah dengan 3,5 karena kan min ditambah positif jadi kan 0 ya dia. Dan yang lain juga mengikuti. Dah didapatkanlah ini. Nah, sekarang buat 0 yang ada di baris ke-1, ke-2 yang ada di kolom ke-3. Berarti kan 1 sama min 1 ini. Nah, ini pembaginya. Terus dan terakhir kita buat 0 yang ada di baris ke-1 kolom ke-2. Berarti pivotnya adalah baris ke-2. Berarti biar jadi 1 ya udah 1 dikurang 1 gitu kan. R1 dikurang R2 berarti hasilnya 0. Nah, udahlah ini didapatkanlah nih hasilnya. Baris pertama atau baris ke-1 itu adalah untuk variabel X atau variabel A. Terus baris ke-2 itu untuk variabel B. Yang ketiga untuk C dan yang keempat untuk D. Berarti nilai A-nya adalah 15/31. Lalu nilai B-nya adalah 71/31. Nilai C-nya 123/31. Dan nilai D-nya 13/31. Ini kita buat samakan semua ya. Samakan semua penyebutnya itu 31. Soal selanjutnya yaitu eigenvalue dan eigenvektor. Di sini ada matriks 2x2 yaitu 3, 1, 1, 3 atau matriks C-nya. Terus langkah yang harus kita lakukan pertama yaitu menentukan eigenvalue atau nilai eigennya. Yaitu dengan cara kita kurangi si matriks C tadi dengan lambda dikali matriks identitas. Nah ini kan, ini adalah matriks lambda identitas dikurang sama matriks C. Ya udah nih kita kurangi, lambda dikurang 3 itu lambda min 3, terus 0 dikurang 1 jadi min 1, 0 dikurang 1 lagi jadi min 1, terus lambda dikurang 3 jadi lambda min 3. Nah hasil perhitungan tadi kita cari nilai determinannya. Nah hasil dari determinan tersebutlah yang menentukan berapa nilai eigen tersebut. Determinan matriks 2x2 berarti tinggal kita kali silang aja atau caranya itu A dikali D dikurang B dikali C. Nah, A-nya di sini adalah lambda min 3. D-nya juga lambda min 3. Ya udah dikalikan. Terus B-nya tuh min 1 dan C-nya juga min 1. Hasil dari perkalian lambda min 3 kali lambda min 3 atau lambda min 3 kuadrat yaitu lambda kuadrat dikurang 6 lambda ditambah 9 dikurang min 1 kali min 1 kan positif jadi 1. Terus jadilah lambda kuadrat dikurang 6 lambda ditambah 8. Kita faktorkan bilangan berapa yang kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah min 6. Kalau dikali hasilnya 8. Yaitu min 2 dan min 4. Min 2 min 4 kalau dijumlahkan jadi min 6. Min 2 min 4 negatif-negatif jadinya positif 8. Dan ini jadinya lambda sama dengan 2. Atau lambda sama dengan 4, jadi lambda satunya itu 2, dan lambda 2-nya itu 4. Nah, dari nilai eigen ini, kita cari juga eigenvektornya. Nah, yang pertama, kita tentuin dulu nih, eigenvektor dari lambda 1, yaitu 2. Nah, kita masukkan aja ke rumus 2 ini,
tadi kan lambda I min C ya. Nah, ini kita ganti jadi 2I min C, karena kan nilai lambdanya udah ketemu tuh. Udah nih, 2I atau 2 dikali matriks identitas, jadinya 2002, dikurang matriks C-nya itu 3113, sama variabel X-nya itu X1 dan X2. Didapatkanlah tadi. Ini kan 2 dikurang 3 itu min 1, 0 dikurang 1 min 1, 0 dikurang 1 min 1, 2 dikurang 3 min 1. Nah, udah nih, langsung aja kita hitung. Kita ambil dulu yang baris pertama ini, karena kan sama ya, sama aja. Ya udah nih, jadi min 1 X1 atau min X1 dikurang min 1 X2 atau min X2 sama dengan 0. Terus, berarti kan nih ruas kiri itu kita tambah dengan min X2. Berarti ruas kanan juga kita tambah dengan X2. Biar ruas kiri itu nilainya tinggal min X1 aja. Ya, didapatkanlah ini. Min X1 sama dengan X2. Atau min X1 itu adalah min 1, X2 itu adalah 1. Ya kan? Jadinya X1 itu bernilai min 1, X2 bernilai 1. Sehingga eigenvektornya yaitu min 1, 1. Kemudian untuk eigenvektor dari lambda 2, nah itu 4. Kita masukin juga ke rumus, jadinya 4I min C kali X sama dengan 0. Terus ini dapatkanlah nih matriks 4I-nya yaitu 4004 dikurang matriks C-nya 3113 dikali X1, X2. Nah, 4 dikurang 3 itu adalah 1, 0 dikurang 1 itu min 1, 0 dikurang 1 min 1, 4 dikurang 3, 1 dikali X1, X2. Nah, kita ambil dulu yang baris pertama aja nih. Berarti kan baris pertama itu 1 X1 atau X1 dikurang min 1 X2 atau min X2 sama dengan 0. Sama nih, yang ruas kiri ini kita tambah dengan X2, ruas kanan juga tambah X2, biar ruas kirinya ini tinggal satu variabel aja si X1 ini. Jadinya X1 sama dengan X2. Ini kan karena X1 sama dengan X2, artinya kan nilai mereka sama nih. Berarti kan 1 sama dengan 1. Artinya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 juga. Sehingga nilai eigenvektor dari lambda 4 yaitu adalah 1, 1. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang dapat dimengerti atau salah dalam memberikan penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.